Jadi kalau misalnya laut tercemar sebenarnya bukan di bagian situ Kak. Laut tercemar itu yang paling pertama itu kembali ke manusia. Misalnya yang sumber protein tuh ikan atau ya seafood lah yang kita konsumsi itu kalau misalnya dia tidak 100% baik untuk kesehatan tubuh itu juga jadi ancaman langsung. Terus itu ketika kita mulai gerah dan sebagainya ya itu juga sebuah pertanyaan karena laut tidak berfungsi sebagai misalnya penghasil oksigen yang optimal karena tidak ada tadi itu 3 perisai, ada mangrove, padang lamun dan juga terumbu karang itu tidak bagus menjadi ya namanya sesuatu yang sudah pincang pasti tidak bisa bekerja dengan optimal. Berbicara ke soal lingkungan itu sama aja dengan berbicara dengan manusia. Bagaimana manusia ini dikasih tahu bahwa jangan ini tidak boleh ini tidak boleh ini. Jadi intinya adalah penyadaran Kak yang awal. Kalau individu-individu ini sudah mulai sadar itu pasti akan lebih masif pasti gerakannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa kabar sahabat TV Pare. Kali ini podcast TV Pare kembali hadir menjumpai Anda dan seperti biasanya di setiap momen kita hadir dalam podcast TV Pare dan untuk tema kita kali ini dan sengaja kita mengundang salah satu aktivis lingkungan yang memang tema kita kali ini adalah membahas mengenai Hari Kelautan Nasional dan tentu banyak hal yang perlu kita bicarakan dan perlu kita ungkapkan mengenai mengenai kondisi laut kita saat ini secara global dan maupun secara lokal tentunya. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu salah satu aktivis lingkungan yang berkecimpung di organisasi lingkungan juga bernama Bumi Lestari dan sudah bersama dengan kita saat ini. Namun untuk membahas lebih jauh jangan lupa subscribe channelnya dan like channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Rani? Alhamdulillah Kak, sehat semuanya. Oke, alhamdulillah. Ya, Ran, kita tahu Rani ini adalah salah satu aktivis lingkungan ya, amin. Yang berkecimpung di salah satu organisasi lingkungan bernama Bumi Lestari, betul ya? Betul Kak. Ya. Kira-kira apa sih yang latar belakang atau kerja-kerja apa yang dilakukan Bumi Lestari saat ini? Baik ya, terima kasih Kak. Pertama-tama saya ucapkan atas kesempatannya. Semoga nantinya ini kita bisa banyak sharing sehingga teman-teman juga yang melihat video ini atau yang menonton nanti ini juga bisa mendapatkan hal-hal baru lah. Oke, mudah-mudahan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu. Ya, intinya kita mau berbagi informasi tentang ini. Jadi ini bukan karena saya punya ilmunya lebih tinggi atau apa. Cuma kita berbagi pengalaman saja. Barangkali di luar sana lebih banyak orang yang jauh lebih tahu mengenai apa yang kita bicarakan nanti. Tapi ya ini sejauh ini pasti seluruhnya itu dari pengalaman pribadi saja Kak. Itu untuk pertama-tama. Terus kalau untuk Bumi Lestari sendiri itu Kak adalah awalnya sebuah komunitas yang berkecimpung di dunia lingkungan. Jadi kita ada beberapa orang awalnya itu yang semuanya itu mahasiswa. Kita berdiri di Kota Parepare pada 10 tahun yang lalu, bulan Mei 2015. Nah itu kegiatan pertama kami itu ya bersih-bersih hutan, waktu itu masih belum kebun raya, hutan Compi Kita adakan bersih-bersih, panggil teman-teman pelajar, mahasiswa, bersih-bersih hutan, terus menanam mangrove, terus apa lagi deh, habis tanam mangrove itu kita juga ada kegiatan bersih-bersih pantai, terus ada juga kegiatan yang mengajak edukasi lah kepada siswa-siswa Kak.
Nah, sering berjalannya waktu, 4 tahun yang lalu kami coba lebih serius membuat Bumi Lestari menjadi yayasan agar lebih efektif saja Kak dalam bekerja dan bisa lebih memperluas lagi kemitraan dengan pihak manapun begitu, baik pemerintah, BUMN ataupun pihak-pihak swasta yang mau berkolaborasi tentunya dari bidang-bidang lingkungan. Nah, dari hal tersebut itu Kak, kami mencoba melakukan pelestarian lingkungan lah dengan cara-cara yang sedikit berbeda dengan teman-teman lakukan pada umumnya. Jadi kita coba metode yang lebih sederhana atau lebih mudah diterima oleh masyarakat. Ya salah satu mediumnya itu medium seni, medium literasi. Oh gitu ya. Ya kan kalau berbicara ke soal lingkungan itu sama aja dengan berbicara dengan manusia. Bagaimana manusia ini dikasih tahu bahwa jangan ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Jadi intinya adalah penyadaran Kak yang awal. Kalau individu-individu ini sudah mulai sadar, itu pasti akan lebih masif pasti gerakannya. Dan kami rasa cukup dengan medium-medium yang lebih kreatif, yang lebih dengan yang sama dengan zaman. Misalnya kita mengikut ke situ agar pesan-pesan yang ingin kita sampaikan itu jauh lebih mudah dipahami atau dipraktikkan. Nah kalau sekarang itu Kak kami lebih banyak fokus ke daerah pesisir atau maritim lah. Kenapa begitu ya? Apalagi kita daerah Parepare kan itu daerah mungkin Sulawesi Selatan satu-satunya daerah yang berbentuk teluk, di mana di dalamnya masih banyak sekali sejarah yang mungkin belum banyak orang yang ketahui bagaimana kejayaannya dulu Parepare, baik dari segi sejarah, narasi budaya, literasi, kemudian hal-hal apa saja yang berubah dan sudah tidak ada di dunia maritim kita begitu Kak. Dan dari situ kami punya 2 program lah. Yang pertama itu kami sangat menggiatkan atau menggalakkan itu penanaman mangrove. Karena kita berhadapan sama laut tiap hari tuh Parepare. Kabupaten tetangga juga adalah kabupaten yang sepanjang wilayahnya itu di garis pantai, begitu juga dengan Barru. Dan itu kalau kita melihat kewilayahan Kak, itu kan bukan sesuatu yang berbeda, kecuali kayak batas-batas wilayah, batas administrasi saja, tapi secara alam atau secara lingkungan itu adalah kita satu garis pantai. Jadi ada 2 titik, kadang saya ditanya kenapa enggak menanam mangrove di Parepare. Ada 2 titik yang coba kami fokuskan penanaman mangrove. Yang pertama itu di seberang di Marabombang, itu masuk secara administrasi masuk Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang. Terus yang kedua di Labuange, dia masuk di Kabupaten Barro, tidak jauh juga dari Parepare. Nah itu kalian 2 titik base-nya kami di Parepare. Tapi kenapa kegiatannya di luar kota Parepare, apalagi lokasi konservasi atau mangrove-nya di luar kota Parepare. Nah alasannya tadi itu Kak. Kenapa harus di luar kota Parepare? Iya, alasannya ya namanya juga kita berbuat untuk lingkungan. Kalau selalu kita terjebak di persoalan administrasi dan sebagainya, itu bakal di situ saja kita berputar, pasti tidak ada aksi karena persoalan itu. Padahal kan setiap detik ini dunia mengalami kerusakan. Jadi tidak seimbang kalau tidak setiap detik juga kita membuat sebuah gerakan yang memperbaiki lah atau memperbaharui atau ya lebih berpihak lah kepada lingkungan. Tapi memang di Parepare tidak ada cocok untuk menanam mangrove. Ya secara ke luar Parepare atau bagaimana? Oke betul Kak. Secara ini sih secara geografis atau tempat tumbuh, memang tidak seluruh wilayah itu bisa ditumbuhi atau ditanami mangrove Kak, atau bagaimana? Sulit tumbuhnya atau? Itu pertama kondisi geografisnya atau kondisi kalau kita kondisi lahannya lah. Kalau di Parepare kami pernah sempat kolaborasi dengan Dinas Kelautan itu tahun 2017 kalau kami tidak salah ingat, ada 2000 bibit kami tanam di sepanjang sungai Salokarajaya. Itu berhasil? Hampir berhasil. Hampir berhasil. Karena kenapa? Agak sulit juga Kak, karena
dia kan muara sungai. Iya. Nah, ketika air hujan atau musim hujan lagi puncak-puncaknya, air dari hulu datang, terus ombak juga. Iya, jadi terbawa. Jadi pasti tenggelam. Dan kita tahu nih bahwa di sungai itu atau di hulu sungai itu semua material itu pasti ke situ. Jadi batang pohon, material batu atau ranting-ranting atau sampah lah misalnya pasti menumpuk di hulu sungai sebelum terhambur di laut, Kak. Makanya mangrove yang kami tanam itu pasti tidak ada yang tumbuh, karena bayangkan kalau satu batang pohon pisang saja pasti sapu rata itu. Jadi ya tingkat keberhasilannya 0,00 sekian persen, meskipun upaya kita waktu itu sangat optimis ya, namanya kita berurusan dengan tanah kata, jadi kita kita harapkan saja yang baik-baik. Nah, namun secara gerak alam ataupun secara logikanya ya memang seperti itu, Kak. Itu salah satu yang bisa ditanam. Tapi kalau sekarang kami belum, ya masih kondisinya masih sama, pasti juga tinggi resiko untuk tidak tumbuh, kecuali mungkin ada beberapa hal lagi yang dilakukan, misalnya dipagari yang sudah tumbuh, tapi menurutku juga itu pasti kurang efektif. Nah, kalau di daerah pesisir laut hampir enggak ada sebenarnya, Kak. Kami pernah juga penanaman di Tonrangan, ada sedikit di situ, ada kayak sekitar belasan pohon mangrove tumbuh di daerah Tonrangan bagian dalam itu. Cuma kalau mau ditanami agak susah karena tidak berlumpur, Kak. Yang pertama tidak berlumpur, kedua sangat berpasir, baru pasirnya bukan pasir yang hitam itu tapi pasir pecahan karang. Jadi kalau bilang orang mau spama sepu aman, ya baru bisa tumbuh. Nah tumbuh kata, nah itu dia kalau di Pare. Malah sekarang terdegradasi semua. Masih kami simpan beberapa jejaknya, beberapa titik wilayah yang dulunya itu semuanya tanaman mangrove. Cuma sekarang ya dibabat karena industri lah, atau dibangunkan perumahan, atau dibangunkan tempat-tempat komersil. Oke, jadi itu salah satu strategi Bumi Lestari ya untuk menjaga lingkungan dengan cara menanam mangrove ya, untuk menjaga ekosistem laut mungkin seperti betul itu. Betul sekali, Kak. Jadi kalau misalnya laut tercemar sebenarnya bukan di bagian situ, Kak. Laut tercemar itu yang paling pertama itu kembali ke manusia. Misalnya yang sumber protein tuh ikan atau ya seafood lah yang kita konsumsi itu, kalau misalnya dia tidak 100% baik untuk kesehatan tubuh, itu juga jadi ancaman langsung. Terus itu ketika kita mulai gerah dan sebagainya, ya itu juga sebuah pertanyaan, karena laut tidak berfungsi sebagai misalnya penghasil oksigen yang optimal, karena tidak ada tadi itu 3 perisai, ada mangrove, padang lamun, dan juga terumbu karang. Itu tidak bagus menjadi ya. Namanya sesuatu yang sudah pincang pasti tidak bisa bekerja dengan optimal. Nah, ya barangkali tidak langsung mana ini oksigen, mungkin tidak sampai begitu, tapi pertama ya efek panas misalnya, pemanasan, bukan pemanasan global, misalnya lebih gerah terus kalau malam menjadi lebih dingin. Terus juga orang-orang yang sejak kecil itu mereka menggantungkan hidupnya di laut, terus tiba-tiba harus mencari ikan jauh sekali bermil-mil dari daratan. Itu juga ancaman untuk kita. Bayangkan kalau seluruh nelayan itu bermil-mil keluar, tentu membutuhkan biaya solar yang lebih banyak, uang rokok lah, uang alat pancing yang lebih modern dan lebih canggih, itu kan biaya semua kan. Pulang ke sini ya pasti mahal lagi harganya, pasti berimbas lagi sama kita yang tidak punya keahlian memancing. Dan saya jangan makan ikan, telur ayam lagi, padahal sumber protein itu juga yang harus terpenuhi ya, yang dari laut, bukan cuma yang dari darat saja. Soalnya ancaman-ancaman tak sampai situ, Kak. Cuma orang tidak kepikiran karena memang efeknya tidak langsung begitu. Selalu tektok, selalu timbal balik. Di laut pengaruhnya tinggi sekali juga terhadap iklim juga, betul sekali, baik iklim secara finansial juga mempengaruhi iklim finansial tadi. Itu baik itu finansial. Berlayar sudah jauh, tidak ada tangkapan. Ini salah satu pengaruh mungkin karena
orang sering buang sampah juga, sampah plastik mempengaruhi biota laut yang ada di dalam. Betul. Itu salah satu. Kalau daerah tangkapan juga Kak, reklamasi sebenarnya berperan besar juga. Kenapa? Karena ya namanya juga kalau kita mengubah bentuk alam yang asli itu, kita buatkan ya namanya mengubah. Itu pasti ada hal yang berubah juga di dalamnya yang tidak kita lihat. Itu aku bilang di bawah air. Pasti hewan-hewan misalnya kayak di sini banyak material-material asing bagi mereka, misalnya kayak sisa semen, sisa macam-macam lah. Plastik. Jadi ya mereka pasti akan menjauhi itu supaya bisa bertahan hidup. Misalnya biota laut ini ya pasti cari lagi tempat yang lebih sesuai dengan ini bisa tempat menjadi hidupnya. ancaman besar bagi nelayan kalau begitu, karena nelayan makin jauh mencari ikan karena itu tadi betul reklamasi buang sampah plastik yang sampai tak terhingga jumlahnya. Tuh akhirnya ikan mencari yang lebih jauh ke bermigrasi mereka cari tempat hidup yang lebih cocok dengan mereka begitu Kak. Nah, bagaimana dengan terumbu karang saat ini? Yang di mana di Parepare? Secara lokal di Parepare kan mungkin pernah melakukan mungkin pernah melakukan pengamatan atau pernah melakukan konservasi? Kalau terumbu karang pernah Kak, kerjasama dengan itu di tahun 2017-2018 kerjasama dengan Dinas Kelautan juga. Ya kami melakukan apa ya waktu itu pendataan terumbu karang itu ya saya tidak tahu pasti titiknya, tapi di antara Lero sama Tondrangan dan Lumpuh itu ada beberapa titik karang yang cukup bagus yang tidak dilewati oleh jalur kapal kata. Terus juga kita lakukan transplantasi pada waktu itu, penanaman karang. Cuma saya tidak tahu bagaimana lagi follow up-nya, apakah masih ini karena itu cukup lama terjadi, mungkin 7-8 tahun yang lalu. Itu terakhir kali kami ini, tapi di beberapa daerah itu misalnya masih potensial untuk dikembangkan di daerah baru karena agak landai dia dari pesisir sampai ke terumbu karang. Kalau yang di daerah Parepare itu dia lebih kedalaman 5 meter baru ada karangnya. Kalau pengalaman Anda sejauh ini dari selama ini pengamatan Parepare baru terumbu karangnya bagaimana? Kalau daerah baru itu bagus Kak. Bagus. Karena ya itu laut lepas tuh. Nah beda agak spesifik bedanya dengan Pare karena Parepare itu teluk. Oh begitu. Jadi memang ada ciri khas sendiri. Karena dia teluk dan pasirnya pasti bukan pasir putih. Nah beda dengan salah satu misalnya yang kita tandanya misalnya di sekitar pantai itu banyak karang ya. Lihat saja pesisirnya, kalau dia warnanya putih kentar gitu yang kayak pecahan karang halus. Nah itu pasti sekitar situ, dari situ pasti ada terumbu karang. Sudah jelas. Jadi dari tadi ancaman dan juga sebagainya. Nah, bagaimana kita menjaga kelestarian laut itu sendiri, baik secara individu maupun secara kelompok yang saat ini yang terus digalakkan oleh Bumi Lestari. Nah, kalau dari kami sih sebenarnya Kak, aksi nyata saya sih harus lebih sering dilakukan dan lebih berpower dan lebih banyak orang juga melakukannya. Lebih banyak orang diajak, lebih banyak kelompok-kelompok juga ikut diajak atau bermitra dan sebagainya. Karena itu satu mangrove pun itu kita tanam berarti sekali begitu ya. Dibanding tidak melakukan apapun misalnya kata. Jadi terus saya perbanyak kalau kita punya waktu, kita punya biaya yang lebih untuk melakukan perubahan di lingkungan, bisa kita lakukan. Karena itu juga salah satu perbuatan sedekah kita sama bumi. Ini dari kita kecil sampai besar ini disedekahkan ke selalu oksigen, pemandangan yang cantik. Ya bumi itu atau laut selalu diambil latar foto-foto sunset, foto apa dan sebagainya, latar inspirasi puisi. Tapi pernahkah kita berpikir mengembalikan sesuatu ke alam begitu? Pernah kita berpikir dalam hidup tak
setiap saya ulang tahun itu saya mau menanam satu pohon dan sebagainya. Itu kan salah satu bentuk-bentuk kita menghargai pemberian alam. Toh memang terdengar berlebihan, tapi setelah kita pikir-pikir, oksigen yang kita hirup tidak berbayar sama sekali. Terus kita tidak mau cari tahu dari mana dia berasal, kecuali kita tahu bahwa dia dari pohon. Dan bagaimana kalau pohon di dunia ini habis, dan bagaimana kalau laut ini tidak berfungsi seperti sebagaimana mestinya, itu pasti terlambat lagi. Ya sisa pasrah dan sebagainya. Tapi kalau hari ini kita tidak mulai berbuat, minimal menanam satu pohon lah seumur hidup, tato saya agak unik juga. Misalnya kayak ya bahkan pernah aku ajak teman setiap ada ulang tahun nih tanam pohon. Tapi memang harus digalakkan tanam mangrove. Kalau saya sih kan efektifnya tanam mangrove. Kenapa begitu ya? Karena fungsinya lebih cepat memulihkan lingkungan dibanding pohon-pohon. Apalagi sekarang kalau misalnya kayak mau kita tanam pohon di daratan, itu ya proseduralnya cukup panjang. Misalnya di lahan siapa, misalnya kayak lahannya masuk di kawasan hutan lindung, nah itu perlu dikonfirmasi ke beberapa pihak terkait. Terus jenis tanamannya juga harus dikurasi dan tidak boleh ini karena ada dibilang hutan produksi dan sebagainya. Pokoknya macam-macam lah Kak. Apalagi kalau mereka punya landscape. Tapi kalau mangrove kita tanam 6 bulan, 3 bulan kita tanam itu sudah langsung berfungsi itu mangrove. Kalau kita simpan kamera bawah laut di situ bahkan sebulan 2 bulan itu Kak. Nah kerumunnya ikan itu. Lebih bagus di. Iya. Lebih bagus tanam mangrove daripada kita membuat konservasi apa namanya? Terumbu karang. Sama-sama sebenarnya yang berfungsi Kak, karena tapi fungsinya lebih lebih cepat mangrove. Kalau terumbu karang itu dia lama paling tumbuhnya 1 cm sampai 1,5 cm kalau tidak ada gangguan nggak tuh per tahun. Baru itu harus dalam laut. Ya 1 meter 2 meter minimal Kak. Kalau cuma biayanya agak lebih tinggi karena mesti ada pemberatnya. Terus apalagi kalau apa namanya yang mau dicangkok itu di kedalaman, butuh lagi alat selam. Tapi memang lebih efektif dengan mangrove sih. Iya, hampir semua orang bisa menanam kalau mangrove. Iya, nah sebagai apa namanya organisasi lingkungan apa yang diharapkan kepada masyarakat untuk menjaga ekosistem laut ini supaya tetap sehat dan tetap lestari gitu. Ya sebenarnya yang diharapkan itu bagaimana kita tidak memproduksi sampah dengan sangat mudah begitu Kak. Ya, misalnya ya kita kemana-mana misalnya membawa tumbler, terus membeli yang kemasan botol atau ketika membeli makanan kita menghitung banyak sekali plastik pakai karena itu akan menumpuk mau di darat mau di lautan. Pasti akan dua-duanya berdampak. Nah mulai dari hal-hal kecil saja itu Kak, kalau punya waktu yang lebih lowong dan ketertarikan pergi menanam apapun, menanam mangrove Kak, atau yang kita bisa cuma menanam di belakang rumah, silakan dilakukan. Kalau kita tidak punya waktu terus punya rezeki lebih, ya bisa mencari teman-teman yang aktivitasnya berkaitan dengan pelestarian lingkungan, bisa berdonasi. Banyak sih sekarang Kak yang bisa kita lakukan tanpa harus terjun langsung, memberi dukungan ke mereka ataupun sekedar merepost saja konten-konten yang isinya penyadaran gitu. Itu ya bermanfaat gitu. Oke, kita kembali ke perbincangan kita mengenai laut. Nah, salah satu yang bisa mungkin mempengaruhi kesehatan laut dan di zaman sekarang kan sudah teknologi canggih. Nah, mungkin apa yang bisa dilakukan? Apakah teknologi bisa mempengaruhi kesehatan laut? Ya, pasti sangat bisa Kak, karena sekarang kan kita ada di era yang sangat cakap dengan teknologi. Segala sesuatunya itu ya mungkin 60% dari keseharian itu kita berfokus ke gawai, kita berfokus ke sosial media, dan di sosial media itu kan banyak konten yang beredar. Nah, kita pilih ataupun tidak.
itu sangat berpengaruh. Misalnya ada konten yang memberi kita kesadaran, misalnya kayak tahu kan Anda bahwa 50% oksigen Ya, kita hidup betul. berasal dari ini, itu kan wih, baru saya tahu ini ternyata begini. Oh, jadi minimal mereka punya atau timbul kesadaran, terus dapat lagi konten misalnya jangan ayo kita menggunakan produk yang minim plastik, atau jangan yang sekali pakai. Nah, butuh semua orang menjadi kreator atau konten kreator dari itu. Jadi semacam edukasi yang berlangsung secara terus-menerus itu akan menimbulkan juga kesadaran yang secara masif begitu Kak. Karena kan yang mau disadarkan manusianya bukan lingkungan. Lingkungan itu ya makin hari kalau kita tidak mawas diri atau tidak memperbaiki etikat kita sama lingkungan, ya kualitas lingkungan makin rendah. Tapi ketika manusia ikut berubah, ikut memperbaiki lingkungan, pasti kualitas lingkungan juga cukup atau meningkat begitu Kak. Jadi memang sosial media perlu bayangkan ke semua satu pare-pare lah jadi konten kreator. Itu kita bayangkan guys di sini bersih sekali, jangan nyampah di sini misalnya guys, jangan nyampah di sini. Bagaimana kalau kita bawa tumbler saja kemana-mana, kita tumblerkan pare-pare misalnya lah. Itu kan langkah konkret Kak, tapi efeknya jelas. Jelas ya, betul. Oke. Ya. Terima kasih Rani sudah berbagi informasi mengenai laut, karena ini adalah merupakan hari kelautan. Jadi kita juga bagaimana salah satu cara untuk melestarikan laut. Dengan cara seperti ini mudah-mudahan bisa memberikan informasi kepada masyarakat bahwa menjaga laut dan menjaga seluruhnya daripada ekosistem di bawah laut, bisa bersama-sama kita menjaganya. Kita bertemu kembali di tema-tema berikutnya di podcast TV Pari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.